dimintai pendapatnya tentang konsep pembangunan selatan-selatan. Terus ngaten, siap-siap Bapak Ibu sekalian menyiapkan anak cucu kita untuk terus tekun sekolah dan sebagainya. Ingat, generasi kita yang akan datang juga sangat tergantung generasi-generasi muda kita hari ini. Jangan sampai kena narkoba. Auzubillahi min dzalik, begitu kena narkoba udah seluruh hidupnya udah dirampas oleh narkoba. Ya jelas. Maka harus, dan juga ingat, terlebih-lebih di saat krisis ini jangan sampai terjadi semacam kekurangan gizi atau disebut dengan stunting. Jelas ya? Ini yang akan kita perangi juga. Saya berkomitmen termasuk selain Banyumas, tadi saya kebetulan hadir. Cilacap terkini, Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, gandeng BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bicara pembangunan Selatan-Selatan, eksklusif Jurnal Media. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, ajak BRIN untuk promosi hasil litbang hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Agenda yang dikemas dalam promosi hasil litbang BRIN bidang pertanian dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, dan tamu undangan. Kepala Desa Sampang Gisa Satriananda mengatakan selamat datang para peserta promosi hasil litbang BRIN. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau, Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhammad, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Alamak, saya hanya mengucapkan selamat datang Bapak Sugeng Suparwoto di Desa Sampang. Semoga kehadiran panjenengan akan banyak. Camat Sampang, Dr. Ahmad Khairuddin MM menambahkan Sampang untuk pertanian adalah hal yang sangat penting, sehingga hasilnya pun cukup banyak dan bisa mendukung terkait dengan swadaya swasembada pangan baik di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Namun demikian, kami menyadari betul bahwa kondisi petani kita masih banyak yang tradisional, masih banyak yang belum menerapkan strategi ataupun ilmu-ilmu yang sekarang berkembang. Mudah-mudahan dengan hari ini, sementara itu Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Supriyanto SPMP mengatakan Cilacap mendapatkan prestasi Abdi Tani 2021. Yang saya hormati Pak Camat Sampang, yang saya hormati juga dan beliau, selain akan meningkatkan silaturahmi di antara kita, sekaligus juga dapat menambah wawasan
dan pengetahuan bagi peserta dalam mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, berkenan dengan kegiatan sosialisasi ini, saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Organisasi Riset Tenaga Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional Batam Republik Indonesia yang telah memilih Kabupaten Cilacap sebagai lokasi kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan berhasil dengan sukses, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan diharapkan dapat menghasilkan kesamaan pemahaman masyarakat terhadap berbagai hasil penelitian dan pengembangan organisasi riset tenaga nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional Batam Republik Indonesia dalam rangka mensukseskan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Cilacap, khususnya bidang pertanian. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap upaya peningkatan pembangunan perekonomian khususnya pertanian. Untuk itu, saya harapkan agar kegiatan ini tidak sebatas kegiatan seremonial belaka, tapi benar-benar mampu mendorong peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian Kabupaten Cilacap untuk bersaing dengan produk di daerah lain maupun di negara lain. Pangan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar apabila dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak saja bagi peningkatan produksi pertanian, tetapi juga bagi peningkatan kesejahteraan para petani, pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Cilacap pada umumnya. Kiranya kita patut bersyukur bahwa berkat kerja keras kita bersama, Kabupaten Cilacap berhasil mencapai surplus rata-rata di atas 350.000 ton setara beras setiap tahun. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, penerapan panca usaha tani dan sapa usaha taninya, dan penggunaan mekanisasi alat pertanian dengan baik dan benar. Penggunaan mekanisasi pertanian ini selain untuk meningkatkan produksi, sekaligus juga untuk mengantisipasi berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Dari pemerintah pusat dengan diraihnya Abdi Bakti Tani 2021 sebagai kabupaten peringkat 1 tingkat nasional dengan produksi tertinggi selama 2019-2020. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya para petani yang telah bekerja keras, sehingga sampai dengan saat ini Kabupaten Cilacap merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Semoga keberhasilan kita dalam mempertahankan surplus beras ini akan dibarengi pula dengan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Cilacap. Ke depan, saya berharap agar budidaya pertanian dapat terus dikembangkan sehingga pencapaian produksi pertanian yang ditargetkan dapat direalisasikan dan swasembada beras akan terus berkelanjutan Kabupaten Cilacap. Hal ini penting saya ingatkan karena pembangunan pertanian di Kabupaten Cilacap masih menghadapi permasalahan seperti menurunnya kesuburan lahan, tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi, masih rendahnya daya saing atau kualitas produksi pertanian, dan pola budidaya yang belum standar. Untuk itu sekali lagi saya berharap agar kegiatan ini dapat semakin meningkatkan pemahaman peserta untuk menerapkan hasil Litbang Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam sambutannya, Falconi Margono dari Badan Riset Inovasi Nasional menandaskan inovasi riset yang kami lakukan untuk pertanian adalah untuk kemajuan pertanian di Indonesia, khususnya Kabupaten Cilacap. Lalu yang secara langsung tambahan di Kabupaten dan HIP. Nah, dengan organisasi yang baru ini akan digabung menjadi satu, menjadi yang namanya BRIN, jadi Badan Riset
inovasi nasional, dan nanti akan bergabung lagi lembaga-lembaga riset yang ada di kementerian. Jadi nantinya kita akan berkekuatan lebih sekitar 10.000. Nanti orang persepsinya nuklir itu hanya untuk kira-kira orang. Pak Imam menyampaikan berkaitan dengan kegiatan strategi sekitar 3 tahun ini, itu nanti bisa ditularkan kepada Bapak Ibu. Dan ini sangat cocok juga. Dalam paparannya, Dinas Pertanian melalui Budi mengatakan kondisi pertanian di Kabupaten Cilacap surplus dan mendapatkan prestasi abdi sampai sekarang jumlahnya terus bertambah. 21. Ini data sampai akhir tahun 2020. Kalau data per hari ini sepertinya sudah lebih dari 3.000 kelompok tani. Artinya sangat banyak petani-petani sudah. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, menjelaskan bagaimana konsep pembangunan Selatan-Selatan dimulai dari selatan dan kemajuan Cilacap, Banyumas. Eksklusif Jurnal Media. Protokol kesehatan diantaranya pakai masker dan juga usahakan tetap menjaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Oke? Terus ingat. Ya, jadi saya pertama pasti juga mengucapkan terima kasih Batan atau BRIN. Tadi sudah sebutkan per September yang lalu Batan, ada LIPI, ada BPPT, ada LAPAN itu melebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Itulah bagus sekali. Nah, kenapa beliaunya datang ke sini? Ini ada sejarahnya Pak. Orang ujuk-ujuk orang mak bentuk tok bukan. Saya selaku Ketua Komisi 7 dalam rapat-rapat selalu menekankan kepada beliau-beliaunya bahwa mau miber koyo manuk geranjangan, mau terbang sehebat apapun, hai kalian Batan, ngutak-utik nuklir, gitu oke? Tapi kalau tidak ada manfaat langsung untuk masyarakat, ora ono gunane kalian. Saya bilang begitu. Betul? Boleh tanya dulu. Saya sering disebut galak. Ya ben. Kebetulan bojoku galak juga, bola beli. Ya wis be, tuwe bosone galak dan seterusnya. Dan terus gitu, saya galak untuk urusan-urusan kayak gitu. Sehingga sekarang baik Batan, BPPT dan juga LIPI, LAPAN dan sebagainya sekarang mulai membumi, bukan kemarin tidak membumi juga, tambah membumi. Di samping meneliti atau namanya riset itu meneliti Pak, hal-hal yang konseptual, teknologi tinggi, ada namanya kecerdasan artifisial dan sebagainya, itu juga penting, tetapi juga penting meneliti dan akhirnya menjadi produk yang nampak. Hari ini ada pupuk yang sudah melalui dengan penelitian luar biasa. Hari ini baru 2 ton, catat ya. Nanti butuh piro Cilacap tadi karena diuraikan. Butuh berajukan Pak Dinas ya. Nanti saya yang gedor di tingkat pusat untuk direalisasi. Lah wong anggarane sing ngetok aku. Nek ora direalisasi, tak tekan anggarane. Ya. Kenapa DPR itu ada 3 fungsi Bapak sekalian? Fungsi legislasi membuat undang-undang. Kalau Pak Cahyo ini membuat perda, ya, peraturan daerah karena DPRD. Kedua adalah fungsi anggaran. Sama kalau di Pak Cahyo namanya APBD, kalau kita di tingkat pusat namanya APBN. Ketiga adalah mengawasi jalannya pembangunan. Bahkan di Komisi 7 saya tambahin satu fungsi namanya fungsi problem solving. Jadi Komisi 7 ikut memberi jalan keluar hal-hal yang buntu antara pemerintah dengan investor dengan dan yang lain-lain. Nah itulah Bapak sekalian. Nah sekaitan saya sebagai wakil rakyat dari Dapil 8 Jawa Tengah yakni Banyumas dan Cilacap, maka seluruh upaya posisi tadi adalah salah satunya ikut memikirkan bagaimana kemanfaat langsung bagi masyarakat Banyumas dan Cilacap. Ini merupakan bukan berarti juga yang pertama, yang lalu-lalu sudah barang tentu sudah. Tetapi terlebih-lebih
BRIN akan saya mintakan menunggui Dapil 8 untuk riset apapun, penelitian apapun. Terlebih Cilacap, tadi saya bisik-bisik sama Pak Kepala Dinas. Betul sudah surplus beras kurang lebih 350 ton, 1.000 ton, 1 ton. Tetapi perlu dikembangkan. Terlebih-lebih dan sebetulnya ini adalah juga waktu itu bagaimana saya mengkampanyekan bahwa Pulau Jawa akan kehilangan temanya, bahkan akan menjadi beban kalau tidak ada pusat pertumbuhan baru, yakni selatan-selatan, yang itu adalah sumbunya ada di Cilacap dan Banyumas. Nah, orang Covid jadi sudah dimulai karena saya sudah ke Kepala Bappenas waktu itu, bahkan waktu masih Pak Bambang Brojo waktu itu, karena itu kampanye saya, yakni bahwa pembangunan Pulau Jawa itu harus ada titik pertumbuhan baru. Kenapa? Apalagi kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Gitu oke? Maka yang paling pas pusat pertumbuhan baru namanya di Cilacap dan Banyumas, loro karo Jangkep, 2 kabupaten yang saling melengkapi. Cilacap punya infrastruktur yang luar biasa. Salah satunya adalah pelabuhan alam. Bayangkan, jadi bagaimana? Itu pelabuhan yang kayak diciptakan sedemikian rupa, ideal sekali. Kenapa? Dilindungi oleh Pulau Nusa Kambangan yang sudah teruji berkali-kali kalau toh terjadi tsunami tidak menimpa langsung Cilacap, bleber ke wilayah baratnya mana? Pangandaran, ke sana bahkan kena Kebumen dan sebagainya. Cilacap relatif aman dari guncangan-guncangan yang sudah terbukti berkali-kali. Sehingga di Cilacap ini dibangun sebuah industri strategis, yakni refinery atau kilang minyak. Kilang itu adalah yang memproduksi dari minyak mentah menjadi BBM. Maka dibangun di Cilacap dan sekarang menjadi refinery yang terbesar di Indonesia karena setiap hari memproduksi kurang lebih 350.000 barrel. Pada se-Indonesia itu memang memproduksi kurang lebih 1 juta barrel, sepertiganya ada di Cilacap. Bahkan kilang Cilacap itu memenuhi kebutuhan kurang lebih 60% kebutuhan Pulau Jawa. Bayangkan, karena ada juga di Cirebon ya, yang kemarin meledak tangkinya salah satunya. Nah itulah, maka dari itu Cilacap harus menjadi pusat pertumbuhan baru. Maka akan dibangun kawasan industri dan akan salah satunya adalah infrastruktur tol. Waktu itu sambung tol dari Jogja yang sudah dibangun oleh Sultan Bandara Udara di selatan di Wates di Kulon Progo, nyambung tol nembus Pangandaran, ke utaranya nembus Purwokerto dan nanti sampai ke pelabuhan udara juga di Purbalingga, lantas ke sana lagi ke Brexit Brebes. Itulah infrastruktur yang dibangun. Tapi ada konsekuensinya, karena akan kurang lebih memakan lahan produktif. Tadi hitung-hitungan kurang lebih 600 hektar lahan produktif untuk jalan tol. Memang ada risikonya, Pak. Nah, maka dari itu kita mintakan bagaimana lahan yang ada itu tetap produktif tinggi. Dengan sekarang surplus 350.000 ton setiap tahun beras, bukan gabah, bayangkan. Nah itulah yang kita pikirkan. Tetapi Bapak sekalian, dengan ada kawasan industri di Cilacap ini, dengan Purwokerto sebagai penyangganya, itu nanti insya Allah akan menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar, dan itu tingkat efek ekonominya sangat-sangat besar. Dengan syarat, gitu oke? Harus anak cucu kita tidak boleh jadi penonton saja, gitu oke? Maka dari itu selain kawasan industri juga dibangun sebutkan balai latihan kerja yang kualitas internasional. Nanti apa? Itulah CSR-nya Pertamina, CSR-nya PLN, CSR nanti juga Batan ikut terlibat dalam membangun balai-balai latihan kerja yang dimana anak cucu kita pasca SMA yang mau tidak melanjutkan perguruan tinggi masuk balai latihan kerja, yang nanti akan menjadi pekerja berat kawasan-kawasan industri. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita bumi orang melar, anak pinak terus berkembang, gitu oke? Sekarang pertumbuhan penduduk adalah 0,8% setiap tahun, lahir anak baru 6 juta, dan Pulau Jawa itu 65%-nya dari Pulau Jawa. Bayangkan,
Maka dari itu terus-menerus kita harus kreatif, harus kita tingkatkan produktivitas kita, termasuk gula mentah tanah, ya. Jadi kalau dengan pendekatan konvensional atau biasa-biasa saja, dipastikan akan terus makin susah, semakin tidak cukup, gitu, oke. Apalagi kita ada tradisi, yakni tradisi waris sak gendongan sak tikulan misalnya, gitu, oke. Kita punya tanah 1 hektar, kalau dua anak loro, gitu, oke. Nek lanang kabeh ya diparuh biak, gitu, oke. Tinggal setengah hektar. Lah nek siji lanang siji wedok biasanya ada dibagi 3. Sepertiganya anak wedok, 2/3-nya anak laki-laki. Ini memang kok wong lanang itu menang-menangi dhewe, gitu, oke. Aja meri sing wedok. Ini karena persoalan dengan hukum waris. Nah, inilah. Maka terus menyusut lahan produktif, yang hari ini penyusunan lahan produktif selain tadi disebut sebagai tol misalnya, sarana infrastruktur, rata-rata nasional penyusunan lahan produktif sampai 0,5%, 0,8%, hampir seperti pertumbuhan penduduk. 0,8% cilik Pak, ini next 10 tahun 8% juga. Nah, ini maka upaya terus-menerus kita lakukan. Bagaimana Cilacap menjadi salah satu sentra industri beras, harus tetap dipertahankan produktivitasnya meskipun beberapa lahan produktif akan terkurangi untuk kepentingan industrialisasi. Jadi oke, kenapa? Bayangkan Bapak sekalian, kalau tidak ada industri, nanti lantas penyerapan tenaga kerja kita semakin berkurang, maka terjadi deindustrialisasi, maka sudah kita banyak pengangguran akhirnya. Jadi oke. Padahal ujungnya adalah kang tundane kanggo berantas pengangguran. Sampai bisa nyanyi ini. Ayo, 500.000. Ayo, coba. Ayo konco tilengano, konco biasano, enggal katindakno. Desa kuwi wis kuno wis mesti tansah dadi objek ning saiki ganti. Modernisasi desa, pembangunan desa, yo tegese kuwi kudu dadi subjek melu nentokake frame bab politik, ekonomi lan sosial lan kabudayaan duwe pokok aktivitas brek kang tundane kanggo berantas pengangguran. Modernisasi desa, modernisasi mental, modernisasi desa asa Indonesia. Pasti nggak ada yang hafal. Holobes kultur baris, oke. Ayo, monggo. Koncentrasi ngasih. Holobes kultur Pak, jangan dikasih-kasih kultur. Proco gaya karyane proco kene gugur gunung nandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo moyane negara siji telu laku papat diulang-ulang akeh pamrihe enggal rampunge holobes kuntul baris holobes kuntul baris holobes kuntul baris holobes kuntul baris. Kenapa tak maju tadi Pak? 500.000 jane Pak. Nggih Pak, jangan-jangan salah kita membangun selama ini. Jadi pantura terus gila nggih. Padahal kiblat wong Jawa, ingat ya, kiblat kultural orang Jawa itu adalah kidul, kenapa nggih? Apalagi Cilacap ada namanya kembang Wijaya Kusumo, kenapa nggih? Itu kembang hidup dan ingat ini persoalan budaya ya. Kalau kiblat kita ibadah pasti umat muslim ke Masjidil Haram. Dulu dimintai pendapatnya tentang konsep pembangunan selatan-selatan. Terus ngaten, siap-siap Bapak Ibu sekalian menyiapkan anak cucu kita untuk terus tekun sekolah dan sebagainya. Ingat, generasi kita yang akan datang juga sangat tergantung generasi muda kita hari ini. Jangan sampai kena narkoba. Auzubillah min dzalik ya. Begitu kena narkoba, udah seluruh hidupnya udah dirampas oleh narkoba. Ya jelas. Maka harus, dan juga ingat, terlebih-lebih di saat krisis ini jangan sampai terjadi semacam kekurangan gizi atau disebut dengan stunting. Jelas kan? Ini yang akan kita perangi juga.
saya berkomitmen termasuk selain Banyumas, tadi saya kebetulan hadir dan sebagainya. Bismillah memang tidak bisa sak-dek-saknya, semua melalui tahapan, melalui proses, tetapi semua sudah komitmen. Utamanya adalah mitra kami di BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional sepakat bahwa apapun juga akan menghasilkan produk-produk yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Seperti tadi adalah dalam promosi hasil Litbang BRIN bidang pertanian, Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI memberikan bantuan 20 ton pupuk untuk kelompok tani di Kabupaten Cilacap. Ini untuk memajukan pertanian di Kabupaten Cilacap menuju Cilacap berjaya dan sejahtera. Pemanfaatan ini berhasil nanti ditularkan oleh Bapak disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, Program Mlaku-Mlaku Bangun Desa, Jaga Indonesia, Telusur Pilkada, mengucapkan terima kasih, like, subscribe, share, dan komen.